Langkah kami kali ini terhenti di sebuah desa kecil di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Wanakarta yang terletak di dalam administrasi Kecamatan Purwadadi. Ada satu hal spesial, setelah dengan banyak pertimbangan, hasil dari pencarian dan penelusuran yang tidak sebentar tentunya, kami berpikir bahwa tempat ini perlu diketahui oleh banyak orang. Pondok Quran Yatim Du'afa Baitul Jannah. Ya, kali ini kembali kami menyambangi yayasan pendidikan yang berbasis pengajaran Al-Quran dan agama Islam. Tapi nanti dulu, sebelum saudara-saudara berpikir bahwa tempat ini sama dengan yayasan pendidikan agama lainnya di luar sana, tampaknya kali ini kita akan menemukan hal yang berbeda yang membuat tempat ini jelas layak dan pantas untuk kita tampilkan setiap detail di dalamnya. Sebelum kita lanjut ke topik dan objek pembahasan Pondok Quran Yatim Du'afa Baitul Jannah, kembali kami mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa hasil dari Esen Channel ini sepenuhnya kami berikan atau sumbangkan kepada setiap tempat anak yatim piatu dan kaum du'afa yang kita kunjungi. Bisa dikatakan hanya dengan cara menonton, mengikuti, atau membagikan setiap video dalam channel ini, insya Allah saudara-saudara semua sudah tercatat melakukan donasi kepada anak yatim piatu dan kaum du'afa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera jadikan jari dan media sosial saudara-saudara sebagai sarana dan ladang kebaikan bersama. Pondok Quran Yatim Du'afa Baitul Jannah. Kurang lebih sudah 2 tahun pondok ini didirikan, dibangun di atas tanah wakaf dari hasil sumbangan masyarakat sekitar serta uang pribadi dari Ustadz Jejen yang sebagai pelopor dan juga pengurus pondok ini. Beliau bercerita tentang awal bagaimana pondok ini didirikan. Berawal dari ajakan teman untuk membuka pondok pesantren khusus anak yatim dan du'afa di Lembang, Bandung, beliau bersama teman-temannya berhasil mendirikan yayasan pondok tersebut di atas bangunan dan tanah sewa. Beliau kemudian diamanahkan untuk menjabat sebagai sekretaris yayasan pondok yatim du'afa tersebut. Dan setelah yayasan tersebut berdiri dan mendapat respon yang baik dari masyarakat, serta banyak diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, Ustadz Jejen kemudian berinisiatif untuk mendirikan pondok yang sama namun di tempat yang lain. Dengan cita-cita dan rasa kepedulian terhadap kaum du'afa dan anak-anak yatim piatu, beliau kemudian menetapkan dan memantapkan hatinya untuk mendirikan pondok berikutnya di tempat asal beliau sendiri. Di sini, di Desa Wanakarta, Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanan awalnya tidak mudah, terjal dan sangat menguras keringat dan air mata. Dengan banyak usaha yang tidak sedikit, namun karena dilandaskan dan didasarkan dengan niat yang baik, perlahan tapi pasti ketika beliau mengutarakan maksud dan tujuannya kepada masyarakat Desa Wanakarta Kalijati Subang, Ustadz Jejen mendapatkan dukungan dan reaksi yang sangat baik dan diterima oleh masyarakat sekitar. Sempat ketika kami mengkonfirmasi dan bertanya kepada masyarakat sekitar, mereka pun menjadi saksi perjuangan Pak Ustadz Jejen bersama masyarakat di sini mendirikan pondok ini. Awalnya bukan hal yang mudah menjalankan cita-cita mulia tanpa bantuan dari pihak manapun. Kendala dana menjadi kendala utama yang hampir saja membuat Ustadz Jejen mengurungkan niatnya. Namun ada sebuah kejadian yang membuat Ustadz Jejen untuk kembali bangkit dan memulai perjuangan ini. Beliau melihat ada anak yatim di desa tersebut yang mengalami kecelakaan dan terlantar tanpa ada yang mempedulikan karena anak yatim tersebut tidak memiliki orang tua dan keluarga. Berawal dari sana, Ustadz Jejen memantapkan kembali hatinya untuk meneruskan perjuangan tersebut. Sampai akhirnya ada kejadian yang anak yatim di sini
karena kekurangan perhatian sama ibunya yang kejadian kecelakaan sampai nggak sadarkan diri lah. Nah, timbul pertanyaan jadi ketekan loh, saya udah harus segera ngebuka nih karena ada kejadian seperti ini, ada anak yatim yang terlantar kurang terperhatikan gitu. Nah, akhirnya qadarullah ada orang yang datang ke toko itu mau wakaf. Akhirnya pondok ini dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan berhasil didirikan. Dengan tetap memakai sistem administrasi dan tenaga pengajar dari yayasan pusat yaitu Yayasan Nurjana Cendekia, Pak Ustadz Jejen dibantu warga sekitar mulai melakukan kegiatan mengajar di Pondok Quran Yatim dan Du'afa Baitul Jannah. Satu persatu para santri mulai ditampung di pondok ini, dan juga ada beberapa anak yatim piatu dan anak-anak lainnya dari sekitar desa diikutkan dalam proses belajar. Penekanan terhadap pendidikan agama, adab, dan akhlak serta kemandirian dalam kehidupan menjadi standar dasar pendidikan Pondok Quran Yatim dan Du'afa Baitul Jannah. Mereka yang tinggal di sini dan juga anak-anak sekitar yang belajar di sini tidak dipungut biaya satu peser pun oleh pengurus pondok dan Ustadz Jejen. Hanya mengandalkan donasi dan juga ada kegiatan mandiri yang produktif dilakukan pondok sebagai operasional penggerak kegiatan di pondok pesantren ini. Untuk tenaga pengajar sendiri berdiri sosok Ustadz Bayu sebagai tenaga pengajar yang didatangkan dari Yayasan Pusat, Yayasan Nurjana Cendekia. Ustadz Parubaya ini bukan hanya bertindak sebagai guru, sama halnya dengan Ustadz Jejen, Ustadz asal Tasikmalaya ini juga bertindak sebagai ayah dan pelindung bagi para santri. Tampak dari raut wajahnya kebijaksanaan dan juga ketegasan beliau dalam mendidik santri-santri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita dibuka dengan sholawat. Ustadz Bayu yang juga merupakan lulusan S1 dari salah satu universitas ternama dari Yaman Timur Tengah ini, ketika kami wawancarai berujar banyak hal tentang suka duka selama beliau mengajar di sini. Banyak instansi yang mau mengambil saya. Karena saya kan S1 di luar negeri. S1 di Yaman. S1 Yaman, Pak? Iya, Yaman. Di Yaman? Yaman. S1 Yaman. Saya kenal dengan pendiri inilah Baitul Jannah, pendiri yang di London, untuk membantu pondok ini dengan baik, walaupun dengan gaji yang minim. Udah dengan niat nilai ta'ala, karena pondok santri itu santri bukan santri umum, bukan santri berbayar. Dia apa yatim dan broken home dan segala lah. Jadi ini pondok yang luar biasa bagi saya itu untuk mencoba berpengalaman di pondok seperti ini. Kan biasanya saya pondok-pondok berbayar. Jadi biar pengalaman saya. Di sini juga saya masih belum lama, sekitar 1 tahun. 1 tahun. Bapak sudah mengajar di pondok ini 1 tahun. Dengan pengalaman Bapak pendidikan akhir di Yaman, S1 Yaman, Bapak dengan sukarela membantu untuk anak-anak pondok di sini mengajar. Karena di sini kekurangan sekali mengajar kitab dan bahasa Arab, kurang sekali.
berapa sih Pak guru pengajar di sini selain Bapak? Apakah ada Tidak lagi? ada. Cuman Bapak sendiri Saya. untuk 13 anak ini? Iya. 13 anak di pondok ini Bapak sendiri yang ngajar? Iya. Dari pengajian, dari pengajaran kitab kuliah, Iya. dari kegiatan yang lainnya tuh Iya. Bapak Bayu sendiri yang ngajar? Sama Ustaz Jajan. Sama Ustadz Jejen. Setahun lebih beliau tinggal di pondok ini. Beliau tidak mempermasalahkan ketika yayasan menunjuk dan menugaskan beliau hanya dengan gaji di bawah 1 juta rupiah untuk pindah ke pondok ini. Ya, kalian tidak salah dengar, Ustadz Bayu lulusan S1 dari Universitas Yaman Timur Tengah yang mengajar para santri 3 kali dalam sehari dan hampir setiap hari dalam seminggu dan juga 24 jam menjadi pelindung dan penjaga para santri yang tinggal di sini memang hanya dibayar di bawah 1 juta rupiah. Gaji yang bahkan tidak pernah mendekati dengan nilai UMR daerah manapun. Gaji yang tampak hanya formalitas. Karena bila melihat jam kerja beliau, sungguh tidak sepadan dengan pengorbanannya. Kita kembali ke dalam bentuk bangunan pondok Quran Yatim Du'afa Baitul Jannah yang terlihat sangat sederhana sekali. Hanya ada 1 ruangan kelas, 1 ruangan administrasi, serta asrama untuk para santri yang hanya terdiri dari 1 ruangan kecil, dapur kecil, dan kamar mandi untuk para santri yang tinggal di sana. Di sebelah bangunan tersebut ada lapangan olahraga yang sering digunakan para santri untuk melakukan aktivitas olahraga dan bermain. Musola atau surau menjadi penjaga paling depan, seolah-olah menjadi gerbang masuk dan melindungi bangunan-bangunan di belakangnya. Musola yang juga menjadi saksi dari perjuangan Pak Ustadz Jejen dan para pengurus pondok dalam bertahan hidup, pelajaran, dan ilmu kepada para santri di sana. Perjuangan yang dibangun atas landasan keikhlasan, niat yang baik, dan hati yang terbuka untuk peduli pada sesama. Walaupun nampak sangat sederhana dan dengan keterbatasan, namun tampaknya pondok ini dikelola dengan manajemen yang baik dan cukup profesional. Tidak banyak santri yang tinggal di sini. Ada 13 santri yang menetap belajar di sini. 10 santri dari luar Kabupaten Subang dan juga ada 3 santri yatim yang berasal dari desa sekitar pondok ini dan semuanya adalah santri putra. Ustadz Jejen sendiri sebenarnya sudah sangat ingin menerima hadirnya santri putri di pondok ini. Namun karena keterbatasan ruangan dan juga tempat tinggal mengurungkan niat beliau tersebut. Dan tentang 13 santri yang menetap dan tinggal di sini, kita akan bahas lebih dalam di sini tentunya secara nyata tanpa ada yang kita lebih-lebihkan. Apapun yang kita temukan dan saksikan, kami akan perlihatkan ke saudara-saudara semua kegiatan mereka. Para santri, mereka menginap di satu kamar yang disediakan seadanya. Hanya ada 3 kasur untuk 13 orang. Dan dengan kamar kecil yang mereka tempati, terasa sesak dan menghimpit sebagai tempat mereka beristirahat dan berteduh. Namun tidak ada keluhan, apalagi kutukan yang keluar dari mulut mereka. Mereka secara ikhlas dan tidak menjadikan banyak kekurangan dan keterbatasan ini menjadi sebagai penghambat dalam kehidupan dan kegiatan mereka belajar dan bertahan hidup. Untuk makan tidak ada standar gizi, tidak ada bahan mewah, daging, ataupun ikan. Hanya sayur-sayuran seadanya dan terkadang telur menjadi masakan yang begitu spesial ketika ada. Sebagai lauk pendamping nasi buat anak-anak di sini. Ada kulkas yang isinya hanya memenuhi sekitar 5% dari kapasitas kulkas tersebut sebagai cadangan makanan untuk para santri setiap harinya. Ketika selesai belajar di pagi hari, para santri mulai memasak untuk makan siang. Mereka meracik dengan bahan yang sederhana dan seadanya untuk dimasak. Kami melihat langsung proses memasak para santri tersebut dengan rasa kagum. Tangan lihai mereka memasukkan satu persatu bahan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Seolah-olah menjelaskan bahwa mereka memang sudah terbiasa memanfaatkan kesederhanaan menjadi sesuatu yang berguna untuk bekal mereka mengarungi hidup hari-hari. Santri-santri yang tinggal di sini, mereka bukan hanya anak yatim piatu, tapi sebagian dari mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan sebagian lagi adalah anak-anak
yang walaupun memiliki kedua orang tua, namun tidak pernah mendapatkan arti dari kasih sayang dan kepedulian dari orang tua mereka. Ya, mereka adalah anak-anak yang dibentuk dari kedua orang tua yang terpisah dan tidak pernah peduli akan nasib mereka. Bahkan sebenarnya nasib mereka lebih tragis daripada anak yatim piatu. Karena akibat keegoisan kedua orang tua mereka, mereka dikucilkan, dipinggirkan, bahkan dianggap tidak dibutuhkan. Entahlah seperti apa mereka disebut. Entah anak broken home ataupun anak yatim pasif. Yang pasti mereka hadir di sini karena tidak punya pilihan dan tempat di mana mereka bisa diperhatikan dan diberi pengajaran dan kasih sayang layaknya anak-anak lain di luar sana yang mempunyai kedua orang tua yang masih lengkap. Setelah mereka selesai memasak, para santri berkumpul dan makan bersama hasil masakan mereka. Pemandangan yang merenyuhkan hati kami ketika kami melihat mereka makan dan berkumpul bersama-sama pada alat makan yang sama. Ada kegembiraan, ada rasa syukur, dan ada juga kebersamaan yang tampil dalam satu frame pada kegiatan ini. Sebuah semangat kebersamaan yang seolah-olah mengajarkan kita untuk terus tumbuh meskipun kehidupan tidak selamanya berpihak pada kebahagiaan kita. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, mereka mengolah bersama-sama bahan makanan yang tersedia, yang disediakan oleh pengurus dan dari hasil donasi masyarakat sekitar. Ada juga dari korporat atau pabrik di sekitar sini yang turut peduli dan mendukung kegiatan di pondok ini. Setelah melihat anak-anak menyantap makan siang, tak terasa azan zuhur pun tiba. Diimamin oleh Pak Guru Bayu, kami turut sholat berjemaah. Terasa khusyuk setiap rukun sholatnya yang indah. Bait demi bait, lirih yang masing-masing kami ucapkan. Terasa sekali bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual ibadah ke Sang Maha Segalanya, namun juga landasan ibadah yang mendalam dan memiliki beribu makna. Tergerak dari melihat isi kulkas di dapur para santri yang tidak punya apa-apa, setelah meminta izin dengan Pak Ustadz Jejen, kami mengajak salah satu anak panti untuk berbelanja untuk kebutuhan dapur mereka. Tidak jauh dari pondok, kami mengajak ke salah satu warung di sekitar desa sana. Sepanjang perjalanan menuju warung, tidak banyak hal yang kami kulik. Selain berbicara tentang suka duka selama tinggal di Pondok Quran Yatim Du'afa Baitul Jannah, anak-anak juga berbicara tentang harapan dan rasa syukur. Karena selama di sini, mereka menemukan rumah baru untuk mereka. Mereka juga bercerita, akibat keterbatasan donasi, anak-anak di sini mencoba hidup mandiri dengan berdagang keliling jajanan yang mereka buat. Ada gorengan, bakwan, tempe, dan pisang goreng yang mereka jual hasil dari buatan mereka sendiri. Yang mana apabila mereka mendapat keuntungan, maka mereka pakai untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari. Kami sempat mengikuti para adik-adik santri berjualan keliling kampung sekitar, beramai-ramai dengan penuh keriangan. Mereka sisir setiap gang perkampungan, walaupun panas di bawah terik matahari, bagi mereka tidak menjadi soal, asalkan dagangan mereka bisa terjual.
Mungkin di saat anak-anak lainnya seumuran mereka di luar sana masih bergulat dengan gadget dan tumbuh manja di dekapan orang tuanya, adik-adik santri di sini justru memilih untuk membiasakan diri menantang dan berproses untuk mereka bertahan dalam sisi terkeras kehidupan. Waktu sudah menjelang sore dan kami memutuskan untuk pamit dan bergegas pulang untuk kembali melanjutkan kunjungan kami ke tempat selanjutnya di seluruh Indonesia. Jika di kunjungan sebelumnya kami melihat begitu banyak kepedihan dan kisah getir, justru di sini kami menemukan hal yang berbeda. Kami melihat banyak kebahagiaan yang walaupun berdiri di atas keterbatasan, namun mengisi di setiap relung hati terdalam para santri dan pengurus. Kami menemukan pengorbanan, keikhlasan, dan rasa optimisme, termasuk juga solidaritas dari para warga desa Wanakarta yang luar biasa. Dan kami juga menemukan kehormatan dari para pengurus dan pengajar. Alih-alih mereka menjual kesedihan dari kisah santri di sini untuk tujuan materi, para pengurus dan guru justru membangun dan mendirikan rasa percaya diri dibalut dengan kemandirian untuk para adik-adik santri sebagai bekal mengarungi kehidupan nanti. Ya, kali ini kami pulang dengan tersenyum, dengan pembelajaran yang penting, dan tentunya kami pulang dengan rasa bangga.